Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Megawati Official. Kali ini aku bikin video ini bukan membahas tentang permakeupan ataupun bikin tutorial makeup, melainkan aku bikin video ini mau berbagi cerita seputar kehamilan aku di trimester pertama dan tanda-tanda gimana aku mengetahui bahwa aku sedang hamil. Aku bakalan cerita di video kali ini. Nah, untuk kelanjutan videonya jangan lupa nonton sampai habis, jangan di skip ya. Nah, untuk berbagi pengalaman gimana aku tahu kalau aku awal-awal aku hamil, itu pun aku awal hamil aku tahu itu pas aku udah telat menstruasi. Aku mengetahui kalau aku hamil itu di bulan November 2021 kemarin. Dan betapa bahagianya aku ketika aku mengetahui kalau aku ini sedang hamil. Karena emang yang ditunggu-tunggu orang habis nikah pasti sebuah malaikat kecil kan di dalam keluarga kita. Dan aku senang banget kalau aku udah dinyatakan hamil waktu itu, udah tahu hamil, dan aku udah periksa ke dokter juga waktu itu. Jadi aku beneran tahu kalau aku ini sedang hamil. Nah, di sini aku bakalan cerita ke kalian gimana awal-awal rasanya aku hamil itu, gimana awal aku tahu kalau aku ini sedang hamil itu kayak apa. Aku bakal berbagi pengalaman di sini. Awal aku mengetahui kalau aku sedang isi itu di bulan November 2021. Biasanya aku itu kalau menstruasi rutin setiap tanggal 17. Setiap bulannya itu pasti rutin tanggal 17. Nah, waktu itu di bulan November 2021 aku udah telat mens sampai tanggal 19 aku nggak menstruasi lagi. Nah, karena memang aku sama suami itu dari awal nggak program hamil ke dokter ataupun kemana, jadi ya sedikasinya sama Allah gitu loh. Kalaupun dikasih cepet ya alhamdulillah, tapi kita emang nggak ada niatan untuk nunda momongan, jadi sedikasinya. Kalaupun emang dikasih cepet ya alhamdulillah. Ya waktu itu aku nggak ngeh, meskipun aku tahu aku telat mens. Waktu itu aku pindahan ke Sulawesi ini juga tanggal 10 bulan November. Nah, waktu itu habis datang dari Sulawesi ini juga aku udah persiapan tuh. Biasanya tiap bulan kan aku belanja sama suami. Nah, kali itu aku selalu naruh di box belanjaan aku, selalu beli softtek atau pembalut kan. Jadi aku selalu sedia itu biar nanti pas aku datang bulan ataupun menstruasi itu pembalut udah siap make. Jadi aku selalu beli. Nah, kali itu aku udah beli untuk persiapan aku akan menstruasi di tanggal 17 November. Waktu itu aku udah telat sampai tanggal 19 itu aku nggak mens. Jadi aku nggak kepikiran juga kalau mulai itu aku udah isi. Nah, jadi di sini tuh suami aku yang antusias banget, pengen segera tes pack, pengen segera tahu aku telatnya kenapa gitu. Jadi suami aku yang antusias banget. Jadi aku nggak punya video ngeprank dia, bikin dia kejutan, itu nggak ada. Karena emang dia tahu, dia yang mulai ngeh kalau aku udah telat menstruasi. Jadi si suami itu inisiatif nganter aku ke apotik untuk beli test pack. Itu pun aku beli test pack nggak cuma satu merek ataupun satu barang. Aku beli beberapa merek waktu itu dan aku udah nyoba berapa ya, 7 kalau nggak 6 kali test pack. Itu hasilnya sama, semuanya positif, tapi itu pun garisnya masih samar banget. Nanti aku bakalan cantumin gimana aku tes pack di tanggal 19 dan di tanggal 20 itu aku bakalan kasih video di sini. Nah, jadi itu tes packnya di tanggal 19 November 2021. Aku ngetesnya itu jam 6 pagi dan hasilnya seperti itu. Ada garis 2 sih, tapi yang satu samar banget. Dan setelah itu aku juga tes di tanggal 20 November 2021 jam 4 pagi. Ini yang aku bilang waktu itu aku beli test pack banyak banget dan itu beda-beda merek. Jadi aku tes itu juga ditungguin sama suami hasilnya. Jadi nggak ada kejutan, nggak ada apa-apa sih. Jadi suami tahu kalau ini hasil test packnya seperti itu. Dan di tanggal 20 itu
aku tes pack jam 4 pagi di kencing pertama aku. Udah mulai nunjukin hasil yang jelas sih daripada di tanggal 19 itu ya. Jadi kelima tes pack itu ada merek sensitif, One Mate sama steril juga. Aku belinya seperti itu, emang beda-beda merek biar hasilnya itu sama atau enggak. Memang hasilnya semuanya sama, dan itu pun 2 garis, tapi yang satu masih samar banget. Dan disinilah jadi aku ragu aku beneran hamil atau enggak. Jadi aku memutuskan untuk periksa ke dokter SPOG waktu itu. Jadi karena hasilnya samar ini, jadi aku merasa kayak ini aku beneran hamil atau enggak. Jadi aku memutuskan untuk periksa ke dokter kandungan untuk memastikan aku beneran hamil atau enggak. Jadi next di video selanjutnya aku bakal cerita gimana awal aku periksa ke dokter kandungan. Jadi ini ya hasil tes pack aku seperti ini. Di awal-awal aku tahu kalau aku telat mens, jadi masih samar banget meskipun 2 garis, tapi di situ hasilnya garis yang satu masih sangat tipis banget. Nah, karena belum puas sampai di tanggal 19 dan di tanggal 20, aku tes ulang lagi tuh di tanggal 22, 23 sampai 24 November dan di jam yang berbeda-beda. Tapi kali ini aku pakai tes pack yang sama karena waktu itu aku beli di apotek, mereknya cuma adanya itu aja. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Mungkin karena adanya itu ya udah aku pakai tes pack yang mereknya One Mate itu, cuma aku selingin di hari yang berbeda dan di jam yang berbeda. Nah, di tanggal 22 November itu hasilnya masih sangat tipis juga garisnya meskipun ada 2. Aku tesnya di jam 18 atau di jam 6 sore habis maghrib kalau nggak salah itu ya di sini. Jadi setelah itu aku baca hasilnya, emang ada 2 garis tapi samar, tapi agak lebih jelas daripada di tanggal 19. Oke, jadi lanjut aku tes pack lagi di tanggal 23 November. Jadi keesokan harinya aku tes pack lagi di jam 5 pagi, yaitu tanggal 23 November jam 5 pagi hasilnya agak lebih terang dikit. Nah, seperti itu gambarnya di tanggal 23. Hasilnya agak jelas, ada 2 garis pink kayak gitu. Cuma masih sangat tipis menurut aku. Aku belum seberapa puas dengan hasil tes pack itu. Jadi, aku melanjutkan untuk tes ulang di hari esoknya di tanggal 24 November di jam 10 malam. Tapi di tanggal 24 November ini aku agak plong gitu loh perasaan aku, dan hasilnya seperti itu, 2 garis lebih jelas dan lebih terang. Jadi aku puas banget dengan hasilnya. Nah, jadi di sinilah di tanggal 24 ini aku benar-benar yakin kalau aku ini sekarang sedang isi dan sedang hamil. Jadi mungkin aku akan periksa kalau aku nunggu suami pulang. Jadi aku bakalan periksa ke dokter itu yakin dengan hasil tes pack ini. Jadi bisa dimungkinkan atau bisa disimpulkan kalau aku ini beneran hamil. Dan di tanggal 24 itu hasilnya udah bener-bener jelas dan 2 garis dan lebih terang juga hasilnya. Dan aku alhamdulillah banget sama hasilnya ini, dan aku bener-bener yakin kalau aku beneran hamil dan beneran positif hamil. Jadi aku tinggal nunggu periksa ke dokter obgyn, entah nunggu suami pulang ataupun kapan. Dan aku pasti bakalan periksa ke dokter obgyn untuk memastikan bahwa kehamilan aku ini beneran sehat dan bayi yang aku kandung ini beneran sehat juga dan gak ada apa-apa. Jadi aku akan tetap periksa ke dokter kandungan beberapa hari ke depan, mungkin ya harus nunggu suami aku pulang gitu. Nah, itu tadi beberapa tes pack yang udah aku ceritakan dalam video ini, yang udah aku simpen, dan aku emang sengaja nyimpen tes pack itu buat aku nanti bikin video ini. Dan kebetulan kalau aku bikin video tentang kehamilan itu pengennya di usia yang 4 bulan ke atas biar lebih yakin aja gitu loh. Jadi
nggak awal-awal aku hamil di trimester pertama. Trimester pertama kan biasanya 1 sampai 3 bulan. Nah ini aku bikin video ini di saat usia kehamilan aku udah 21 minggu. Dan alhamdulillah aku seneng banget keadaan janin aku di dalam tuh sehat-sehat aja. Jadi lanjut cerita, gimana awalnya aku merasa aku ngeh kalau aku hamil. Sebelum aku tes pack itu pun aku juga udah mulai ngerasa tanda-tanda kayak isi, cuma aku ya mungkin ini akan mau PMS, akan mau menstruasi. Emang gejalanya itu hampir sama dengan kalau kita mau menstruasi, itu hampir sama sih menurut aku. Waktu itu aku baru pindahan dari Jawa ke Sulawesi ini, itu kayak ngisi-ngisi perabotan rumah gitu, dan aku sama suami itu beli televisi. Biasanya aku itu ratu belanja kan, aku paling seneng diajak ke mall ataupun di mana-mana itu suka, jalan-jalan itu suka, dan aku paling seneng kalau ada niatan belanja. Dan aku inget banget awal-awal aku pindahan ke room di sini itu tanggal 10 November waktu itu. Habis itu setelah 1 sampai 2 harian aku tuh belanja televisi, karena emang di room di sini nggak ada perabotan sama sekali, baru aku nempatin. Jadi aku mulai beli televisi, mesin cuci gitu dan lain-lain lah. Pokoknya aku belanja isi perabotan rumah. Nah waktu diajak suami beli televisi itu, waktu di jalan kayak kepala itu rasanya kayak mumet, pengen mual gitu loh. Tapi kayak pening, kepala aku tuh pening banget, kayak berkeringat, keringat dingin, kayak orang gak enak badan gitu loh. Dan aku tuh merasa kayak kenapa ya, padahal aku tuh kan suka banget belanja. Dan di situ rasanya aku pengen, aduh sayang ayo dong pulang. Kayak mau bilang pulang itu gimana, barusan belanja, mau beli apa, baru beli TV gitu loh. Itu pun juga udah beli TV sih sebenarnya, udah dapet televisinya. Kita mau perjalanan pulang itu aku nggak kuat banget di jalan, kayak mau muntah. Tapi muntah apa nggak tahu, tapi aku merasa kayak badan aku tuh campur aduk banget, udah kayak keringat dingin, pusing, pening, kepala itu nggak enak pokoknya. Aku tapi nggak merasa kalau itu aku sedang hamil. Aku flashback ketika aku sudah baca hasil tes pack, jadi aku baru flashback kejadian-kejadian yang belakangan ini aku rasain gitu. Nah setelah aku beli televisi itu, nyampe rumah akhirnya aku istirahat. Jadi aku nggak ngeluh apa-apa sih sama suami, cuma ya aku emang merasa badan aku nggak enak. Ya udah, waktu itu juga udah malam, jadi aku bilang sama suami aku mau istirahat aja, mau tidur. Setelah itu besoknya atau setelah berapa hari ya, rasa-rasa aku tuh pengen makan apukat. Nah di sini tuh jarang banget aku nemuin kayak buah apukat itu, kayak di Jawa tuh jarang banget. Mungkin kalau aku ke Swalayan ataupun ke City Mart itu bakalan nemu kayak apel, jeruk, kayak gitu-gitu aja. Kayak buah apukat itu jarang banget. Kalau kita ke pasar ataupun nyari itu bakal nemu kalau di sini. Jadi waktu aku pengen apukat itu waktu nggak musim, tiba-tiba pengen makan buah apukat. Jadi itu awal-awal aku ngerasa kayak orang ngidam ya, kalau orang Jawa bilang itu orang ngidam. Aku bakal flashback itu ketika aku udah tahu kalau tes pack aku tuh positif ya. Oh jadi kemarin itu yang aku, jadi aku bilang ke suami kan, oh jadi kemarin yang aku pengen apukat itu berarti itu aku emang tanda-tanda mau hamil gitu. Jadi aku sama suami itu nyari apukat dimanapun nggak nemu. Jadi jam 9 malam itu pun pengennya jam 9 malam ya, pengennya tuh mendadak banget. Jadi kayak nggak tahu ya, paginya itu nggak pengen apa-apa, tiba-tiba jam 9 malam aku inget, jadi yang aku pengen makan apukat dong. Ya nggak ada jam segini, suami aku bilang gitu. Apalagi di sini tuh lagi belum musim apukat. Beda kalau di Jawa kayak buah-buahan itu kita nyari gampang gitu. Apalagi di tempat aku itu di mana-mana kayak penjual buah itu ada. Kalau di sini tuh cuma beberapa gitu loh. Kalau nggak ke pasar yang agak ramean gitu susah nyari buah yang lengkap. Jadi waktu itu aku pengen buah apukat itu jam 9 malam, dan
mikir nggak sih, ada nggak sih buah jam segitu? Akhirnya sama suami aku, karena aku lagi pengen banget, kayak nggak bisa ditahan gitu loh, rasa pengen aku pengen makan buah alpukat tuh nggak bisa ditahan. Jadi suami aku nyari tuh, sama aku juga sih nyarinya. Akhirnya nyari di Girian. Kalau di sini itu di pasar Girian sana, itu pun juga nggak nemu. Akhirnya nemunya di Girian yang atas, di orang-orang jualan buah tapi di dalam pickup bak mobil gitulah pokoknya. Di situ baru aku nemuin alpukat. Waktu itu sekilonya berapa ya, 25 atau berapa ya, 25 kali ya. Aku beli 2 kilo langsung waktu itu. Itu pun juga alpukatnya nggak ada yang mateng, alpukatnya masih mentah semua, masih keras. Jadi waktu itu untung ada satu buah yang aku milih agak matang dikit, jadi ya udah aku ambil satu itu ya, dan yang lainnya masih belum matang sama sekali. Oke, dan akhirnya aku keturutan beli buah alpukat dan makan waktu itu juga. Nah kali itu juga aku gak ngeh kalau aku sedang ngidam, gak ngerasa sih ya, karena memang aku belum merasa telat haid dan aku juga belum test pack, nggak tahu kalau itu aku sedang hamil. Jadi ya udah, mungkin aku lagi pengen makan buah itu aja. Setelah aku test pack dan aku tahu hasilnya positif, dinyatakan dokter juga positif, jadi aku flashback kejadian yang kemarin-kemarin yang aku rasain. Kayak tingkah aku aneh, aku merasa kayak pusing aja sih, di pagi hari tuh kayak pusing. Kalau orang hamil kan biasanya ada yang bilang morning sickness kan, jadi tiap pagi itu kayak mual muntah gitu. Jadi aku juga nggak ngeh, soalnya aku awal-awal di trimester pertama awal itu aku emang nggak ngerasain kayak mual muntah gitu, enggak, cuma kepala aku tuh pening dan kayak berat gitu aja, tapi aku nggak mual nggak muntah sama sekali. Jadi aku kayak ya aku emang belum hamil mungkin gitu menurut aku. Nah meskipun gitu ya aku merasa kalau aku belum isi. Jadi aku tahu isi ya mungkin setelah aku telat menstruasi dan aku tes pack itu baru aku ngeh kalau aku hamil gitu. Nah setelah aku mengetahui waktu aku udah isi itu di trimester pertama, suami itu posisi juga sedang layar posisinya, jadi jarang di rumah kan. Setelah itu aku pengen memastikan kalau aku ini beneran hamil atau enggak, atau test packnya itu salah. Kalaupun test packnya salah, itu di situ ada test pack yang bagus. Di situ aku beli ada yang sensitif kan, dan hasilnya kalian lihat tadi di video itu sama semua. Jadi aku merasa ya emang aku itu sedang hamil, cuma hormon HCG aku belum seberapa meningkat. Jadi ya mungkin garis yang dihasilkan dari test pack itu nggak seberapa kelihatan cerah, 2 garis gitu, masih samar-samar. Nah untuk memastikan kalau aku ini hamil beneran atau enggak, aku tuh masih gak percaya, dan aku memutuskan untuk periksa ke dokter SPOG. Waktu itu juga suami sedang layar, jadi aku nggak ada yang nganter. Kalau di room di sini kan aku sendirian. Di sini di Sulawesi aku nggak ada keluarga sama sekali. Baru kenal temen juga di sini, ada ibu-ibu sipil juga di belakang rumah. Itu pun juga baru setelah aku menempati room di sini. Dan di sini nggak ada orang tua, jadi ya apa-apa aku sendiri. Dan waktu itu suami sedang layar juga. Jadi aku tuh kan orangnya penasaran banget, ini aku beneran hamil atau enggak. Kok aku nggak merasa kayak mual muntah yang dirasakan keluhan ibu-ibu yang lain gitu. Jadi aku penasaran kan waktu itu. Habisnya suami lagi dinas, tapi perasaan aku tuh pengen cepet periksa dan pengen tahu gitu kan. Cuma aku harus nunggu suami aku pulang untuk nganter. Waktu itu juga layarnya nggak seberapa jauh sih, jadi misal berangkat Senin pulangnya hari Jumat gitu. Jadi aku mungkin bisa nunggu suami dulu untuk periksa ke dokter Objin, untuk periksa kandungan aku. Jadi nunggu suami aku pulang. Nah waktu itu suami berangkatnya hari Senin, jadi setelah itu harus nunggu dia pulang hari Jumat. Nah karena memang waktu itu hari Rabu atau enggak Selasa ya, perut aku tuh rasanya kayak nyeri
nyeri gimana gitu loh, malam kayaknya itu habis maghrib. Iya, nyeri habis maghrib itu ya, kalau nggak salah ya, jam-jam 7-an gitu. Oke, akhirnya aku berangkat sendiri karena emang ada motor di rumah. Ya wis, aku berangkat sendiri, nggak nunggu suami aku pulang layar waktu itu. Jadi aku pertama awal ada yang ngerekomendasikan di sini, tetangga belakang rumah dinasku ini bilang, "Bu, di dokter Alexandra kan di sebelah situ bisa, dokter kandungan juga bagus, itu cewek gitu." Terus aku coba ke situ, ternyata praktekannya itu nggak buka. Jadi waktu itu kayak, ini tutup atau emang nggak praktek ya gitu. Tulisannya itu emang tutup, buka jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, aku datang di situ masih jam 7. Jadi ya mungkin masih buka seharusnya. Nah, di situ aku merasa kayak kecewa, kok dokternya prakteknya nggak sesuai jam sih, kok jam segini udah tutup atau gimana. Ya udah, aku berangkat sendiri tuh akhirnya, kendirian. Ya aku ya nggak khawatir banget kan, memang usia kandungan masih muda aja. Jadi ya wes pakai motor ya wes nyantai aja. Jadi nggak ada beban gitu loh di perut aku, ya kan masih trimester pertama ya. Ya wes, akhirnya aku berangkat sendiri ke dokter Tony yang ada di Pasar Girian sana, agak jauh dari tempat rumah aku, sekitar 20 menitan aku nyampe situ. Nah, setelah sampai di situ, niatnya aku tuh mau periksa. Ternyata di situ nggak bisa. Kalau kita datang mendadak langsung minta dilayani daftar tuh nggak bisa. Jadi daftarnya tuh harus online. Misalkan kita harus datang hari Jumat, itu baru bisa dipakai hari Senin depan ataupun Selasa depan gitu. Karena aku emang nggak sabaran ya. Menurut aku nggak bisa dengan dokter yang prakteknya kayak gini sistemnya. Aku pengennya yang ready setiap hari dia buka praktek. Nah, di hari yang sama juga, waktu itu setelah aku tahu kalau dokter di Pasar Girian itu sistem pendaftarannya seperti itu, pelayanannya seperti itu, aku akhirnya cari dokter lain. Dan ternyata aku balik ke arah rumah dinas aku, nggak jauh dari tempat dinas aku ini, sekitar berapa ya, 200 meter dari rumdis komplek rumdis aku ini. Aku nemuin di situ ada apotik itu ternyata ada dokter SPOG yang praktek di situ. Jadi aku memutuskan untuk daftar di situ. Aku nanya ke mbaknya, "Mbak, ini udah jam 8 malam, kira-kira aku daftar hari ini dilayani hari ini juga nggak?" "Oh bisa Bu," ternyata orangnya bilang gitu. Ternyata aku daftar hari itu juga di jam segitu, udah malam, tetap dilayani dan tetap diperiksa waktu itu. Dan di situ aku dilayani pertama kali dengan dokter pria waktu itu. Nah, di situ meskipun tempat prakteknya bernama Dokter Wage SPOG gitu ya, ternyata di praktekan itu meskipun satu tempat dokter, di situ kalau dokternya nggak bisa hadir itu kayak ada dokter penggantinya. Misalkan Dokter Wage SPOG itu seniornya gitu loh, yang punya tempat praktek, yang tempat klinik itu, dia punya klinik itu, misalkan dia nggak bisa praktek di hari itu, ada dokter pengganti gitu. Oh iya, ini aku waktu pertama kali periksa di dokter tersebut untuk mengetahui apakah aku hamil atau enggak, itu di tanggal 25 November. Nah, di situ aku pertama kali di USG sama dokter siapa ya, aku lupa waktu itu. Pokoknya dia memiliki nama Wage juga di belakangnya. Kata orang-orang di situ yang periksa-periksa di situ, aku sempat nanya kalau yang Profesor Dokter Freddy Wage itu bapaknya, yang Dokter Frank Wage itu anaknya gitu, atau mungkin aku dulu tuh diperiksa sama anaknya mungkin ya. Jadi aku nggak mempermasalahkan dia muda atau tua, yang penting dia itu dokter spesialis kandungan yang bisa memeriksa kehamilan aku gitu. Jadi waktu itu aku diperiksa USG juga. Waktu itu bukan USG abdomen, bukan di perut, karena emang perut aku agak gemukan setelah nikah itu, kayak
kayak banyak lemak ya, jadi mungkin di situ untuk kehamilan awal-awal juga kan nggak seberapa kelihatan kalau di USG di perut. Jadi dokter menyarankan, Bu, ini nggak bisa dilihat kalau di USG di bagian perut, jadi harus di USG di bagian vagina. Jadi aku di USG transvaginal waktu itu pun juga hasilnya seperti ini. Kalian lihat hasilnya seperti ini, kayak nggak ada tanda-tanda kantung janin sama sekali, nggak ada kantung kehamilan, juga nggak ada janinnya sama sekali. Di rahim aku ini bersih. Tapi dokternya bilang, Bu, jangan kecewa dulu, ibu itu hamil, cuma ini masih penebalan dinding rahim. Mungkin di bagian ini dokternya mengatakan seperti itu ya. Aku hanya menerapkan apa yang disampaikan dokternya waktu itu kepadaku. Nah, di bagian ini yang tebel banget rahimnya. Mungkin di sini bakalan jadi calon bayi. Nanti kalau memang ibu beneran hamil, ibu periksa lagi bulan depan. Kalau memang hamil, ini bakalan membentuk kantung kehamilan dan mungkin udah ada janinnya meskipun kecil gitu. Ibu jangan kecewa ya. Nah, jadi itu awal aku periksa di dokter SPOG. Kayak aku langsung down gitu loh. Kok aku positif di tes pack, ternyata waktu aku di USG kok nggak ada kantung kehamilan, kok kehamilannya kosong, nggak ada apa-apa, di rahim aku bersih gitu. Jadi aku kayak kecewa gitu loh, gimana sih ini, aku hamil atau enggak? Jadi aku bingung kan waktu itu. Tapi dokternya bener-bener baik banget, dia nggak bikin aku tambah down, tapi membuat pikiran aku jadi lebih semangat gitu loh, nggak boleh stres mikirin ini. Jadi aku disuruh optimis aja. Jadi dokter itu sebelum aku diperiksa kan beliau tanya, Bu, HPHT kapan? HPHT itu kan hari pertama haid terakhir aku, yaitu 17 Oktober. Aku udah terakhir hari mens, itu pertama kali mens, dan itu pun udah terakhir kali hari pertama mens, dan itu udah terakhir kali di tanggal 17 Oktober. Nah, terus dicatat sama dokternya. Setelah dokter itu menyimpulkan dan meriksa aku di tanggal 25 November, dokter itu mengatakan, Ibu, Anda hamil di usia 4 minggu ataupun 5 minggu, waktu itu bilang seperti itu. Jadi dokter itu menyatakan aku hamil di tanggal 17 Oktober udah berjalan. Karena memang katanya dokter itu sel telur yang udah matang, yang siap dibuahi, itu usianya sekitar 3 minggu. Jadi telur yang 3 minggu udah matang itu kalau emang dibuahi sama sperma bakalan langsung menerusin jadi janin dan akan dihitung kehamilan mulai di situ. Kalau memang nggak dibuahi, dia akan meluruh jadi menstruasi. Jadi mulai disitulah dihitung kehamilan aku, mulai 17 Oktober. Jadi aku dinyatakan hamil mulai HPHT aku, ngitungnya di situ. Jadi tanggal 17 Oktober itu aku udah dinyatakan hamil, seperti itu. Dan tapi dokter menyarankan untuk aku periksa di bulan berikutnya untuk memastikan ini udah ada kantung janin apa belum. Kalau emang belum, ya memang ibu nggak hamil. Kalau memang nanti bulan depan ibu dites udah ada kantung kehamilan, nanti itu bakalan dites juga, itu bayinya janinnya berkembang atau enggak gitu. Jadi oke, tapi ibu nggak boleh patah semangat, ibu juga harus berpikir optimis kalau ibu ini beneran hamil, katanya dokter seperti itu. Jadi ibu mulai sekarang harus memperlakukan diri ibu itu seperti layaknya orang hamil, nggak boleh capek, nggak boleh stres, jadi harus bed rest, dan ibu harus memperlakukan diri ibu ini seperti orang hamil, katanya seperti itu. Jadi aku menerapkan yang dikatakan dokter aku waktu itu. Jadi aku mulai di rumah itu nggak melakukan hal-hal yang berat, meskipun kayak aku tuh hamil atau enggak, aku kayak rada nggak percaya kan. Ya udah, akhirnya aku bed rest. Aku bilang sama suami aku, kata dokter sih emang aku hamil, tapi disuruh periksa bulan berikutnya gitu. Ya udah, akhirnya
aku nggak melakukan apa-apa sih. Rutinitas aku di rumah dinas itu juga cuma masak, nyuci, sama setrika gitu-gitu aja. Nyuci juga pakai mesin cuci, jadi emang nggak seberapa capek juga. Dan aku sampai sekarang pun juga masih nyuci, masih setrika di usia kehamilan aku 21 ini. Dan aku semakin kesini tuh semakin nggak males, semakin apa-apa semakin aktif, masak apapun bisa. Dan aku nggak mengalami yang namanya kayak apa ya, hamil ngebo gitu, enggak sih. Menurut aku biasa aja, nggak seberapa mabuk juga. Di awal-awal kehamilan itu nggak seberapa mengalami mual muntah yang berlebihan, itu enggak. Ya udah, aku mulai minum-minum vitamin, mulai makan makanan yang bergizi sejak itu. Jadi aku nunggu aku bakalan periksa lagi bulan berikutnya. Nah kebetulan tuh aku sama suami aku waktu itu di periksa kedua aku di bulan berikutnya, aku diantar suami. Nah waktu itu dipraktekkan dokter yang sama itu, di apotek itu, di dokter Wage juga. Cuman waktu itu ada dokter pengganti yang nangani aku. Waktu itu pertama aku periksa itu dokternya cowok, kali ini periksa kedua aku dokternya cewek. Mungkin aku ini bakalan merasa kayak ini nanti dokternya bakalan tahu nggak ya story aku dari awal gitu. Ternyata meskipun dokternya pengganti, tapi mereka bakalan tahu story kehamilan siapapun dari awal yang periksa di situ, karena memang mereka menyimpan datanya. Jadi tinggal aku periksa yang kedua itu, aku diantar suami aku, dan alhamdulillah USG-nya udah seperti ini. Dan aku udah seneng banget waktu itu udah dinyatakan ibu beneran hamil kok. Ini udah mulai ada kantung kehamilan, dan ini udah ada janinnya. Meskipun janinnya udah masih sebiji kacang, tapi ibu beneran hamil dan ibu harus menjaga kesehatan mulai sekarang gitu. Dan aku rasanya kayak aduh, aku seneng banget sih ya, aku beneran hamil. Dan waktu itu bukan hanya penebalan benih rahim, tapi beneran bayi aku berkembang. Katanya aku sehat-sehat aja, nggak ada masalah apa-apa sih di dalam kehamilan aku yang ini. Jadi aku senang banget waktu itu. Oke, jadi segitu aja video dari aku dulu. Nanti aku bakalan cerita gimana periksa kelanjutan aku, dan di trimester kedua aku bagaimana, tentang kehamilan story aku juga gimana, bagaimana aku mendapatkan buku pink atau buku KIA ini di mana. Jadi aku bakalan lanjut untuk berbagi pengalaman di story video aku ini. Dan aku minta doanya semoga kandungan aku sehat-sehat aja buat kalian ibu-ibu dan mbak-mbaknya yang lagi promil ataupun yang lagi usaha hamil. Semoga cepat terkabul ya. Semoga yang hamil juga kesehatannya lebih dijaga lagi, diberikan kesehatan dan kelancaran sampai persalinan. Dan terima kasih udah nonton video aku. Jadi udah segitu aja dulu pengalaman aku. Nanti berikutnya bakalan aku cerita lagi kalau emang ada waktu. Aku bakalan berbagi pengalaman lagi ke kalian, cerita di trimester kedua aku. Dan aku udah ngos-ngosan banget ini. Jadi aku bikin videonya nggak lama-lama juga. Nanti aku bikin sesi lagi gimana seputar kehamilan aku di trimester kedua. Jadi vitamin apa aja yang aku konsumsi, aku bakal ceritain di sini. Dan terima kasih yang udah subscribe YouTube aku, dan terima kasih udah dukung channel aku. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Dan see you in my next video. Bye bye.